Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kembali lagi di segmen Buka Garasi dari MS Garage. Kayaknya kita udah 3 minggu nih nggak bahas mobil di MS Garage. Kali ini kita ada Mercedes-Benz GLC 200. Ya, Nah, Pak Ivan boleh jelasin dulu nih, GLC 200 ini nanti kita akan bandingin ya dengan GLE 400 yang ada di MS Garage juga. iya betul. Nah, eh, kita pertama ke bagian depan dulu deh, Ya, atau bagian dimensinya dulu kali ya. ya. Nah, Pak Ivan boleh jelasin nggak si GLC 200 ini kelasnya ada di mana nih dibandingkan GL 400 tentunya? Ini kelasnya di medium ya. Hmm. Ya secara kelas kan urutan kedua. Sekarang ada GL urutan ketiga lah ya. Hmm. Ketiga dari 5 seri yang ada kan GLA, GLB, GLC, GLE, GLS. Nah, berarti ini tentunya di bawah GLE 400 ya berarti ya, Ya, Pak? ini adiknya. Adiknya. Adik kandung persis. Dari secara dimensi ini pasti beda ya dengan GLE 400 yang Ya jauh. kayaknya gambot banget ya. Ya, dari panjangnya aja beda jauh. Lebarnya juga beda. Nah, kalau bagian mesin gimana nih, Pak? Nah, bagian mesin untuk GLC 200 itu 2000 cc 4 silinder turbo. Dibanding GLE 400 itu 3000 cc V6 twin turbo. Transmisinya Sama-sama 9G-tronic. berarti tapi secara tenaga berarti keluaran tenaga lebih besar sih. Iya, secara GLE. horsepower pasti gede GLE ya. Hmm. Cuman kalau feel-nya sih mirip-mirip karena dia kan Bodinya pangkas lebih bobot gede ya. bobot body ya. Terus nah, ini juga jadi pembeda mungkin ya. Di GLE 400 ada emblem apa tuh, Pak? Ada Formatic. Formatic, betul. Nah, Kalau itu di apa? GLC 200 nggak ada. Itu Nah. AWD. AWD. Iya. Berarti ini penggerak si GLE 400 Kalau penggerak yang GLC 200, GLE 400 itu AWD. penggerak Kalau 4 roda ya. 4 roda. Kalau GLE 200 itu RWD. Berarti penggerak roda belakang. Belakang, Ya? betul. Nah, itu berpengaruh nggak Pak ke performa pas Bapak tes? Pengaruh ya. Pengaruh, cuman kan kalau AWD juga nggak selalu aktif. Dia cuma aktif pada saat dibutuhkan. Jadi sebetulnya kalau untuk di jalan biasa sih nggak begitu berasa gimana banget sih. Tapi kalau misalkan ketemu jalan yang lebih Kalau ekstrim, ketemu yang jalan ekstrim itu pasti berasa bedanya. Oke, kita ke bagian feature-featurenya dulu nih. Di bagian lampu dulu deh. Ya. Ada perbedaan nggak GLE sama GLC? GLC sama-sama LED projector, sama-sama DRL, cuma kalau yang GLE itu adaptif DRL-nya, LED headlamp-nya ya. Dia Nah, itu gimana nih, Pak? menyesuaikan arah setir. Arah dia bisa, setir. ya. Oh, jadi kalau misalkan kita belok ke kiri, dia ngikut ke kiri ya. Ya, Nah, terus ada, karena ini dimensinya besar, fiturnya pasti berhubungan dengan yang memudahkan kita untuk parkir nih. Nah, kalau GLC 200 gimana dan GLE 400 gimana, Pak? kalau GLC itu dibantu dengan 6 sensor parkir sama kamera belakang. Kalau GLE itu 8 sensor parkir sama kamera belakang. Berarti body emang mempengaruhi ya untuk sensor parkirnya. Sensor parkir. Kalau di GLC itu si parking kameranya ngumpet nggak sih, Pak? Ngumpet, dia nanti keluar pada saat kita pindah ke GR, dia baru nongol. Kan di GLE juga sempat kita bahas ngumpet ya untuk Iya, rear parkingnya. floating disebutnya floating kamera parking. Nah, kita lanjut ke bagian atasnya, ternyata sama-sama ada roof rail ya. Ya. Kalau GLC 200 ini tipenya apa sih, Pak? Ini exclusive line. Exclusive line. Ada tipe lain di atasnya nggak? AMG line. AMG line. Ya. Berarti agak mirip-mirip juga dengan Dengan GLE. GLE 400 ada AMG Betul, line juga ya. Versi tertingginya. Nah, berarti sebenarnya kita bisa dong pasangin emblem ya kalau mau gaya-gayaan, karena si GLC series juga ada yang 250 ya, yang kata Pak Ivan itu AWD ya. AWD, betul. Itu ada
emblem formattingnya. Ya kalau misalkan mau gaya-gayaan boleh deh. Boleh di online shop juga banyak. Bisa. Nah, kita ke bagian dalam dashboardnya dulu nih. Ada yang beda nggak sih dari dashboard GLE dan GLC? Secara ini tahunnya beda ya. Iya. GLC tahun 2018 dan GLE tahun 2016. 16. Ada yang beda nggak Pak? Untuk layar sih ya palingnya. Layar Itu berarti lebih biasanya besar yang GLE. Terus untuk MBUX-nya gimana? MBUX ini versi lebih baru. Untuk GLC ya berarti karena tahunnya juga 2018. Terus panel wood menambah kesan mewah elegan gitu loh di GLC ya. di GLC. Walaupun sebenarnya si kombinasinya juga sama-sama ya, hitam silver. Ya. Kalau di bagian kemudi Pak, di joknya deh gimana Pak? Kalau joknya buat saya lebih sporty GLC ya. Terus ada tambahan leg support juga. Kalau di GLE lebih nggak sporty sih, tapi dia dimensinya lebih gede. Jarak-jaraknya juga lebih lebar, lebih nyaman kalau buat muatan lebih banyak. Berarti sebenarnya segmentasi pasarnya emang udah jelas ya, si GLC ini karena bodinya lebih ramping pasti akan lebih sporty, dan ini GLE 400 akan lebih nyantai ya kayaknya. Ada keluh kesah nggak Pak tentang GLE dan GLC ini? GLC buat saya footstepnya itu yang ganggu ya. Tapi kan itu nambah kesan gagah Pak. Ngeganggu gimana? Iya, kesan gagah, cuman ngagokin. Jadi nggak berfungsi untuk diinjak naik ke dalam, tapi ngagokin pas kita turun dari mobil. Karena tingginya juga nggak terlalu tinggi ya. Kalau kita naik mobil ini nggak perlu injak footstep kayak naik double cabin atau naik Fortuner atau Pajero gitu kan. Iya. Ternyata itu justru malah mengganggu ya. Ya, kalau buat saya sih itu mengganggu. Tapi dari segi estetika mungkin ya bagus lah. Estetik juga nggak terlalu. Bingung ya, itu paling sering kesenggol itu. Oh iya. Ya, soalnya nongol, dia lebarnya tuh melebihi ban. Jadi kalau belok atau apa kadang harus agak hati-hati. Harus agak hati-hati, mepet trotoar itu bisa kena soalnya. Nah, menurut Bapak si GLC 200 nih untuk siapa sih Pak? Ini untuk semua kalangan ya. Dia berarti all rounder ya, bisa cewek cowok, bisa tua muda ya. Tua muda semua masuk kok. Semua bisa masuk. Nah, kalau si GLE 400 ini gimana nih Pak? GLE 400 lebih ke bapak-bapak pejabat ya kayaknya, orang yang bersahaja. Ya. Nah, ini juga fun fact nih, si GLC 200 nih dipakai sama Raditya Dika, dan juga GLE 400 ini mobilnya Farafin ya. Itu berarti emang cocok karena suaminya bule ya? Iya, senang yang gede-gede kan. Nah, kalau misalkan mau cek unitnya ada di mana nih Pak? Bisa cek di Instagram, Google Second, bisa dicek di OLX, bisa dicek di TikTok juga. Oke. Ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan khususnya nih buat GLC 200 sih, karena untuk GLE kita udah pernah bahas. GLC 200 belilah selagi ada. Oh iya, ini segmen kompetitornya siapa Pak? X3 CR-V Turbo. Oh, berarti kita juga lupa mention tuh. Si GLC dan GLE ternyata walaupun bodinya termasuk gede ya, dua-duanya ternyata dia 5-seater ya. 5-seater. Ternyata nggak 7-seater ya. Ya kan ngejar kenyamanan ya daripada kuantitas. Dan bagasinya pasti karena ini 5-seater gede juga. Ya, bagasinya luas. GLC 200 udah gede menurut saya, tapi GLE 400 lebih gede lagi nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau misalkan berminat sama unitnya, kalian bisa cek unitnya di OLX Mobil Second Bandung, dan terima kasih sudah menonton.